seluruh hidup saya adalah hidup yang tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, situ saya melihat saudara, saya diingatkan oleh Tuhan bagaimana saya mempersiapkan hari kematian saya. Halo, di sini bersama Pendeta Yohanes kembali. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, saya mau kita melihat akan video puji-pujian yang akan saya putarkan sebentar lagi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, saudara. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ooh, ooh. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Ooh, ooh, ooh. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu memohon pertolongan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang kami baca. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, juga kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, saya diberkati oleh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan secara khusus pada saat ini saya ingin membacakan kembali ayat yang ke-15. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lewat bacaan hari ini, saudara, saya diingatkan dua hal. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan hari kematian saya. Yang kedua, bagaimana saya melihat pentingnya persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berada di detik-detik terakhir, dia akan ditangkap, yang pada akhirnya juga dia akan disalibkan. Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia rindu makan Paskah, bahkan perjamuan dengan mereka, saudara. Saudara, di dalam masa-masa yang sulit itu, Yesus tidak terfokus kepada dirinya sendiri saja, saudara. Tetapi dia juga melihat kebutuhan yang besar dari murid-muridnya. Karena sebentar lagi dia akan ditangkap, saudara, dan dia akan mati. Dia memikirkan akan bagaimana mempersiapkan murid-muridnya. Saudara, Yesus sejak awal kehidupan pelayanannya, saudara, selalu memberi dan memberi, saudara. Totalitas hidupnya adalah memperdulikan akan kehendak Bapaknya yang pertama-tama, dan juga memperdulikan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, situ saya melihat, saudara, saya diingatkan oleh Tuhan bagaimana saya mempersiapkan hari kematian saya. Apakah saya belajar dari kehidupan Kristus yang adalah guru dan Tuhan saya? Apakah saya sungguh-sungguh sudah memberikan secara total hidup saya untuk taat kepada kehendak Bapa, kepada kehendak Tuhan? Dan apakah saya sudah mendedikasikan hidup saya seluruhnya untuk peduli dan mengasihi orang-orang di sekitar saya? Saya berdoa semoga Tuhan menolong saya untuk sungguh-sungguh bisa mengerjakan kehidupan saya dengan baik, dengan benar, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa persekutuan adalah satu hal yang penting. Berada bersama-sama dengan murid-muridnya adalah hal yang penting. Yesus melihat persekutuan dan relasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa diremehkan atau mempunyai nilai yang kecil
dibandingkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan adalah tempat di mana seorang bisa dikuatkan dan bahkan menguatkan orang lain. Saudara, di sini saya juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana saya memandang persekutuan bersama dengan saudara seiman saya yang lainnya. Apakah saya melihat persekutuan itu adalah tempat yang indah, di mana Tuhan bisa menolong saya untuk dikuatkan, dan bahkan bisa memakai saya untuk menguatkan orang lain. Saudara, saya rindu untuk bisa terus berada di tengah-tengah persekutuan. Sekalipun saudara, saya pikir tidak semua orang sama pemikiran, sama dengan karakter gaya saya. Bahkan ada hal yang kadang-kadang berseberangan. Tapi saudara, Tuhan terus ingatkan saya, dan saya bersyukur hari ini Tuhan kembali ingatkan saudara bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan, dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sedang belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, oleh karena itu saya rindu Tuhan terus menolong saya untuk menikmati akan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Sehingga saudara menantikan hari kematian saya nanti. Seluruh hidup saya adalah hidup yang tidak sia-sia. Dan bahkan saya bisa dikuatkan, bahkan saya bisa menguatkan orang lain juga. Saudara, inilah yang saya terima sebagai berkat firman Tuhan bagi saya. Bagaimana dengan saudara? Silakan komen ya di bawah saudara, supaya saya dan orang lainnya juga diberkati lewat sharing saudara dari perenungan saudara lewat bacaan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Jumat depan kita akan memperingati Jumat Agung dan kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengingat, mengenang akan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatan yang dikerjakannya lewat kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati.